Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, dan kami masih menghadirkan informasi terkini pada puncak arus mudik ini hanya untuk Anda pada tahun 2024 di mana mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan kepadatan masih terpantau di beberapa titik, baik itu melalui jalur darat maupun udara dan penyeberangan laut. Dan jumlah pemudik 3 hari jelang perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah di beberapa bandara terpantau mengalami kenaikan. Meskipun telah melewati titik puncak, para pemudik masih terlihat bersiap pulang ke kampung halaman via Bandara Soekarno-Hatta. Terlihat para pemudik membawa berbagai barang bawaan seperti koper, tas, hingga bingkisan berbagai ukuran. Sebagian pemudik terpantau mengalami over bagasi karena kelebihan berat muatan barang bawaan. Sementara itu, antrean penumpang di counter check-in Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan pada 3 hari menjelang Lebaran. Berdasarkan data posko terpadu angkutan Lebaran, jumlah pergerakan mencapai 40.704 penumpang. Sementara itu, jumlah pergerakan pesawat 3 hari jelang Lebaran turut mengalami peningkatan, yakni mencapai 295 pergerakan. Rute tujuan terbanyak masih didominasi tujuan Jakarta, Surabaya, dan Kendari. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai kepadatan pemudik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kita langsung bergabung bersama jurnalis Metro TV Insan Suwardi melaporkan langsung dari sana. Insan, bagaimana aktivitas pemudik di Bandara Soekarno-Hatta? Apakah banyak ditemukan penumpang yang informasinya ini banyak yang over baggage ya, atau barang bawaannya ini melebihi dari ketentuan? Bagaimana di sana? Ya, Iqbal, selamat siang. Dapat kami sampaikan dari aktivitas para pemudik dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri ini masih cukup ramai. Dapat terlihat di belakang saya saat ini para penumpang masih menunggu untuk melakukan check-in serta melakukan pengukuran bagasi sebelum mereka berangkat menggunakan layanan penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju berbagai tujuan destinasi. Dari pantauan kami juga terlihat memang sebagian masyarakat ini karena antusias untuk pulang ke kampung halaman ini cukup tinggi pada tahun ini, mereka membawa berbagai barang bersama dengan mereka, seperti ada tas, ada koper, serta ada bingkisan berbagai ukuran tidak lepas bersama dengan mereka untuk dibawa pulang ke kampung halaman. Tadi kami menemui beberapa penumpang, ini juga terlihat mengalami over bagasi atau kelebihan muatan dari batasan yang telah ditentukan. Dan ini juga didukung dengan perbincangan kami terhadap beberapa staf operasional pengecekan bagasi dari beberapa maskapai yang menyebutkan bahwa masih cukup banyak penumpang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini membawa barang bagasi lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan. Dan berikut perbincangan kami terhadap beberapa masyarakat selaku penumpang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Arya, ini kan mau mudik nih Kak, tujuan kemana Kak? Ke Yogyakarta. Oke, nah, berangkat jam berapa Kak? Jam 11.30 boarding. Untuk mudik tahun ini bawa apa aja Kak dari persiapannya? Sebenarnya oleh-oleh ya yang pasti, terus kemudian beberapa baju buat nanti hari pertama, hari kedua, sama beberapa titipan orang tua sih yang nggak bisa ditemuin di desa. Oke. Kak, untuk tadi setelah ngukur bagasi, over nggak sih Kak? Nyaris 19,7 karena kan kalau domestik batasnya 20 kg kan, kalau luar baru 30, tapi nyaris sih, tapi nggak over. Oke. Kakak sendiri tahu nggak sih Kak untuk aturan pembawaan bagasi sendiri? Tahu sih. Gimana Kak tadi? Oke, yang pertama di dalam bagasi itu nggak boleh ada laptop, baterai, terus kemudian beberapa barang cairan yang melebihi kapasiti gitu. Di over nggak Pak tadi? Over 6 kilo. Nah, untuk Bapak sendiri, untuk karena persiapannya ini banyak, Bapak udah tahu belum sih Pak aturan pembawaan bagasi dari maskapai? Sudah tahu, cuma karena ada titipan, oleh-oleh dari orang tua, nggak mungkin nggak dibawa. Oke, siap nggak Pak? Enggak sih, pas Berapa kira-kira bagasi ini Pak? 40 kilo. Untuk sampai sekarang tahu nggak sih Mbak aturan pembawaan bagasi gitu juga? Nggak tahu. Enggak tahu. Ya, tadi perbincangan kami terhadap beberapa masyarakat ini memang sebagian ditemukan mereka mengalami kelebihan muatan. Kalau kita melihat aturan yang telah ditetapkan dari berbagai maskapai penerbangan ini rata-rata kami ambil di mana setiap para penumpang ini dibatasi untuk membawa barang bawaan yang bisa masuk ke kabin ini 7 kg. Dan rata-rata untuk barang bawaan yang akan masuk ke dalam bagasi pesawat ini rata-rata berkisar di antara angka 20 sampai 30 kg per penumpang tergantung ketentuan dari setiap maskapai penerbangan. Dan tadi juga disampaikan bahwa setiap masyarakat yang apabila mengalami kelebihan muatan ini disarankan untuk menambah muatan ekstra dengan melakukan penambahan
muatan dengan melakukan transaksi pembayaran. Dan jika kalau kita lihat ini, mereka memang membawa berbagai barang bawaan seperti ada tas, ada baju, ada juga oleh-oleh yang akan dibawa pulang ke kampung halaman. Dan kalau kita melihat traffic dari para penumpang yang akan menggunakan layanan penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini, diperkirakan akan ada sekitar hampir 170.000 penumpang yang akan menggunakan layanan penerbangan, di mana 96.686 penumpang ini diperkirakan akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju berbagai tujuan destinasi wisata. Tujuan destinasi maksud kami. Seperti ada beberapa destinasi favorit dari yang kami dapatkan, ada seperti di Bali, Makassar, dan Surabaya. Ini menjadi lokasi favorit para pemudik untuk pulang ke kampung halaman dari Bandara Soekarno-Hatta. Sedangkan sekitar 72.975 penumpang sisanya ini diperkirakan akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Meski jika kita melihat puncak arus mudik dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah terlewati pada hari kemarin, namun hari ini diprediksi masih akan cukup tinggi trafik para penumpang yang akan menggunakan layanan penerbangan, mengingat mudik masa lebaran akan terjadi 3 hari lagi, dan informasinya bahwa pada masa arus balik ini puncaknya akan terjadi pada H+4 lebaran atau pada 14 April 2024 mendatang. Demikian, Iqbal. Insan, tadi ada menyatakan dihimbau untuk membeli kapasitas bagasi ekstra begitu ya. Tapi bagi pemudik yang sudah terlanjur dan kemudian tidak bisa lagi mengurangi barang bawaan mereka, prosedurnya seperti apa nanti setelah diketahui bahwa mereka ternyata excess baggage atau kelebihan barang bawaan? Apakah mereka harus membayar di kasir yang sudah disediakan? Apakah harus dengan cash atau bisa dengan kode kris atau seperti apa prosedurnya? Ya, Iqbal, apabila masyarakat atau selaku pemudik yang mengalami kelebihan muatan dari barang bawaan mereka ini, tadi memang disebutkan bahwa pada mudik tahun ini tidak terlepas dari antusias masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman dengan membawa berbagai aneka oleh-oleh. Tadi dari pantauan kami dan juga perbincangan terhadap beberapa staf operasional pengecekan bagasi dari beberapa maskapai ini, memang mereka menyarankan kepada para masyarakat selaku penumpang dari maskapai mereka ini untuk langsung melakukan penambahan bagasi ekstra dengan melakukan pembayaran, di mana counter-counter pembayaran khusus penambahan bagasi ini telah tersedia di dekat counter pengecekan bagasi atau pengecekan barang bawaan ini. Masyarakat bisa melakukan pembayaran dengan berbagai metode pembayaran yang telah tersedia untuk melakukan penambahan ekstra muatan barang bawaan yang akan dibawa pulang ke kampung halaman. Kalau kita melihat tadi dari pantauan kami juga, baik ada terutama dari keluarga, para pemudik keluarga ini terlihat membawa berbagai barang bawaan seperti ada khususnya seperti barang baju, ada juga barang-barang seperti ada oleh-oleh, lalu ada juga membawa barang-barang bawaan tambahan lainnya yang akan dibawa untuk pulang ke kampung halaman pada mudik tahun ini. Demikian, Iqbal, kembali ke Anda di studio. Baik, Insan, jadi dihimbau kepada penumpang untuk mematuhi ketentuan bagasi ya. Terima kasih Insan Suhardi memantau langsung di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan pemirsa, kami akan hadirkan informasi terkini kali ini langsung dari Pelabuhan Ciwandan, Banten. Di sana volume kendaraan roda 2 ini membanjiri Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Kendaraan menimbulkan antrian hingga 1 km. Kondisi ini melonjak 2 kali lipat dibandingkan volume lonjakan pada Sabtu kemarin. Ribuan pemudik motor ini meluber hingga ke area parkir pelabuhan. Para pemudik bahkan tertahan lebih dari 4 jam lamanya di lokasi ini. Mereka terlantar dan harus beristirahat di tempat seadanya sambil menunggu kapal merapat ke dermaga. Tingginya lonjakan pada puncak arus mudik hari kedua tidak dibarengi dengan pelayanan penyeberangan yang maksimal. Pasalnya proses sandar kapal yang lamban berakibat menimbulkan penumpukan kendaraan. Meskipun ada 11 kapal yang dioperasikan, namun kondisi ini belum sepenuhnya dapat melayani para pemudik. Pihak pengelola pelabuhan masih mengoperasikan 3 dermaga untuk melayani angkutan Lebaran 2024. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari tim di lapangan, karena kelelahan ada sejumlah pemudik yang akhirnya jatuh pingsan sehingga harus dibawa ke posko kesehatan terdekat. Tepatnya ada 10 orang pemudik yang tadi diinformasikan jatuh pingsan karena mengalami kelelahan. Dan karena berdesak-desakan dan kepadatan kendaraan roda 2 ini begitu banyak dan hingga saat ini masih terus meningkat, sejumlah Polres, maksud kami aparat dari Polres disiagakan untuk memantau keamanan di sekitar lokasi antrean yang seperti Anda saksikan saat ini.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.